Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar anak-anakku? Siap dong. Nah, dalam pembelajaran harus ada niat, kemauan, dan juga semangat. Karena apa? Agar apa yang kita pelajari hari ini dapat mudah dipahami. Siap? Siap Ustazah? Oke. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang teks deskripsi. Nah, di sini Ustazah Wafi berikan judul berkreasi dengan teks deskripsi. Seperti apa itu teks deskripsi? Apa ya? Apa ayo? Apa? Nah, mungkin di antara kalian sudah pernah menulis atau bahkan pernah membaca sebuah teks deskripsi, cuman belum sadar kalau apa yang sudah dibaca ataupun ditulis itu merupakan sebuah teks deskripsi. Nah, di sini Ustazah berikan gambar. Nah, gambar apa itu anak-anak? Gambar masjid Ustazah. Oke, setelah itu apa yang kalian lihat lagi? Ada 6 payung raksasa Ustazah yang kayak ada di Masjid Nabawi itu. Pinter sekali. Itu kan Masjid Agung Jawa Tengah Ustazah, yang berada di Jalan Gajah Raya Semarang. Saya sudah pernah ke sana Ustazah. Subhanallah, bangunannya sangat menakjubkan. Luas, asri. Masya Allah, di sana juga ada Menara Al-Husna Ustazah. Pinter sekali. Oke, selanjutnya. Nah, dari beberapa poin-poin atau pokok-pokok penting yang sudah disebutkan tadi, nah, secara tidak langsung kalian sudah membuat kerangka teks deskripsi. Nah, sebelum menjadi sebuah teks, kalian tuliskan dulu sebuah pokok-pokok pentingnya terlebih dahulu, karena dari pokok-pokok penting bisa dirangkai menjadi sebuah cerita. Dari kata-kata dirangkai menjadi sebuah kalimat, kalimat dirangkai menjadi sebuah paragraf, dan beberapa paragraf akan menjadi sebuah cerita. Nah, nanti bisa menjadi sebuah teks deskripsi. Nah, teks deskripsi yaitu paparan dari sebuah objek secara terperinci, sehingga seolah-olah pendengar ataupun pembaca ikut serta di dalam cerita. Objek yang dimaksudkan itu apa Ustazah? Nah, objek di dalam teks deskripsi itu nanti ada 4. Yang pertama, identitas seseorang. Yang kedua ada benda. Yang ketiga ada alam. Dan juga yang keempat ada bangunan. Nah, Ustazah, kalau identitas seseorang kalau mau dibuat teks deskripsi itu nanti seperti apa Ustazah? Nah, seumpama Ustazah contohkan kalian mau membuat teks deskripsi, nanti kalian mau memaparkan teman sebangku kalian. Nah, tentu kalian sudah tahu ciri fisiknya bagaimana, sikap tingkah lakunya seperti apa. Nah, nanti dituliskan pokok-pokoknya. Nah, seumpama alisnya tebal, hidungnya mancung, pipinya capi, tinggi badannya sekian, berat badannya sekian. Terus dia dalam bertingkah laku sopan, selalu membantu temannya yang kesusahan, rajin beribadah, tidak pernah terlambat dalam mengumpulkan tugas. Nah, nanti dari pokok-pokok tersebut dirangkai bisa menjadi sebuah teks deskripsi. Begitu juga dengan objek yang lain seperti itu. Oke? Nah, sebelum
kalian menulis sebuah teks, tentunya kalian harus tahu strukturnya. Nah, struktur dari teks deskripsi itu ada deskripsi umum atau sering disebut dengan identifikasi. Yang dimaksudkan itu terdapat pada bagian awal sebagai pembuka. Isinya itu berupa gambaran umum dari suatu objek. Nah, yang kedua ada deskripsi bagian. Gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci untuk memberikan efek emosional. Nah, efek emosional di situ yang dimaksudkan seolah-olah pembaca ikut serta merasakan, ikut serta mendengar, ikut serta di dalam sebuah cerita yang dijabarkan tadi. Nah, di dalam menulis tentunya harus ada judul jangan sampai ketinggalan, oke? Nah, sebelum kita ke tugas, kalau kalian berkunjung ke tempat wisata, ke sebuah kota, nanti mampir di sebuah masjid, terus berkunjung ke rumah saudara. Nah, nanti di situ bisa kalian tuliskan dalam bentuk tulisan, nanti biar bisa bermanfaat untuk orang lain, memberikan informasi ke orang lain, dan juga pada diri kita sendiri. Kalau kita menuliskan sesuatu tentang tempat yang sudah kita kunjungi, tentu kita dapat mengingatnya lebih lama. Nah, selanjutnya untuk tugasnya dibuka modulnya, kerjakan aktivitas 1 yang terlampir di dalam modul bahasa Indonesia yang sudah kalian dapat. Untuk tugasnya dicatat di buku tulis. Yang kedua, bacalah dengan seksama contoh teks deskripsi yang berjudul Sekolahanku Nan Idaman yang tertulis di dalam modul. Nanti dicari, dibaca-baca. Nah, tugasnya menuliskan pokok-pokok penting yang ada dalam bacaan Sekolahanku Nan Idaman. Untuk tugasnya dituliskan di buku catatan. Diingat lagi dari dalam kontrak belajar kemarin, di dalam menuliskan tugas tidak boleh disingkat-singkat. Tidak boleh ada tip X ataupun label. Kalau salah cukup dicoret 1 kali saja, jangan diusrek-usrek malah bolong. Nah, kalau sudah, nanti tugasnya difoto, diwapri ke Ustazah Wafi dengan diberikan identitas lengkap. Kalau masih belum paham, nanti bisa wapri langsung ke Ustazah Wafi. Sekian paparan materi hari ini. Apapun yang kita pelajari, yang kita usahakan, tentu hasilnya tidak akan sia-sia. Semangat belajar selalu anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.